Untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, kita akan segera bergabung dengan Brigadir Treslinda, anggota NTMC Korlantas Polri. Brigadir Treslinda, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia Rotinsulu di studio dan selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Treslinda akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di beberapa ruas jalan yang ada di Indonesia. Dan kita mulai dari kawasan yang pertama yaitu Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Dari pantauan CCTV kami pada siang hari ini arus lalu lintas di jalur flyover dari Tendian yang akan mengarah ke Pancoran saat ini dalam keadaan relatif lancar di mana kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km per jam. Dan di jalur arteri Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan juga saat ini dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2. Sementara di jalur tol Pancoran Kuningan, lalu lintas dalam keadaan ramai lancar. Untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Pancoran pada siang hari ini terlihat mengalami peningkatan volume kendaraan. Untuk itu kami harapkan untuk jaga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda dan juga tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda karena bahu jalan ini diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Dari pantauan CCTV kami siang hari ini arus lalu lintas di jalan arteri Semanggi yang akan mengarah ke Cawang, lalu lintas dalam keadaan ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya Cawang yang akan mengarah ke Semanggi juga dalam keadaan ramai lancar. Untuk tol dalam kota pada siang hari ini juga dalam keadaan ramai lancar di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km per jam. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan juga kami himbau untuk selalu mematuhi marka jalan serta rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kita tinggalkan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pol Simpang Sadang, Jawa Barat. Arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Cikopo yang akan mengarah ke Purwakarta saat ini mengalami antrian kendaraan di belakang traffic light sepanjang 10 meter. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan mengarah ke Subang ataupun Cirebon saat ini dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami perlambatan pada antrian di traffic light. Hal yang sama pula untuk kendaraan yang akan masuk ke tol Cipularang yang akan mengarah ke Subang mengalami antrian kendaraan pada pintu masuk tol. Selepas masuk pintu tol, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk mengurangi terjadinya antrian kendaraan, kami harapkan pengguna jalan untuk pastikan saldo e-tol Anda cukup. Kemudian yang terakhir kita pantau dari Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang terlihat mengalami perlambatan kecepatan di antrian pada traffic light. Sementara dari Slawi yang akan mengarah ke Semarang ataupun Tegal Kota dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar di kawasan ini, kami himbau Anda untuk selalu berhati-hati serta utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan untuk kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Lydia Rotinsulu, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Polres Bengkalis Polda Riau bersama dengan Bea Cukai Bengkalis memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10 kg dan ekstasi sebanyak 17.817 butir.
Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro memimpin pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10 kg dan ekstasi sebanyak 17.817 butir. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil penangkapan Satres Narkoba Polres Bengkalis dengan satu tersangka di Siak Kecil Riau. Kasus ini terungkap setelah Satres Narkoba Polres Bengkalis menindaklanjuti informasi adanya kapal dari Melaka membawa narkoba melalui Selat Melaka tujuan Bengkalis. Pemusnahan ini juga dihadiri dan Ramil 01 Bengkalis, Kapten Korps Peralatan Farimus Hendriko, Kepala Bea Cukai Bengkalis, dan undangan lainnya. Tim Humas Polres Bengkalis Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Seorang perempuan asal Malaysia yang diselamatkan dari suaminya di Kabupaten Pesawaran kembali ke negara asalnya. Perempuan berinisial N ini mendapat perlakuan tidak layak atau kekerasan dalam rumah tangga dari sang suami selama tinggal di Pesawaran. Wakil Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung AKBP Hamid Andri Sumantri mengatakan korban N telah kembali ke Malaysia pada Minggu 23 Juli 2023. N tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung disambut atase polisi Kedutaan Besar Malaysia dan Divisi Hubungan Internasional Polri. Dari informasinya dari Kepala Spesial Biro Malaysia tadi malam sekitar jam 10 malam, dan koordinasi dengan Barreskrim Polri, kemudian berkoordinasi dengan Polda Lampung dan Polres Pesawaran, sehingga kita datangi ke TKP dan alhamdulillah tidak ada 1 kali 24 jam yang bersangkutan dapat kita selamatkan. Dalam hal ini juga Polda Lampung dan Polres Pesawaran, khususnya Polri Republik Indonesia, akan melakukan penyelamatan terhadap korban. Sehingga dalam hal ini prosesnya melanjutkan proses. Dalam hal ini juga korban akan dikembalikan, kita berkoordinasi dengan Dit Inter serta dari Dubes dari Malaysia, sehingga secepatnya kita akan kembalikan. Jadi kronologisnya bersangkutan di wilayah Pesawaran ini sering dimintain uang dari suaminya, kemudian yang bersangkutan juga meminta kiriman dari orang tuanya dari Malaysia. Dan suaminya ini di sini tidak bekerja. Pemulangan ini dilakukan segera setelah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Ditkrimum Polda Lampung mendapat keterangan dari korban N. Pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada tindak kekerasan baik itu secara fisik maupun psikologis yang dialami korban selama di Indonesia. Penyelamatan itu dilakukan atas permintaan keluarga korban melalui Special Branch Kepolisian Malaysia kepada Barreskrim Polri. Korban N mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menolongnya hingga bisa kembali ke negara asalnya. Korban N mengungkapkan selama tinggal di Kabupaten Pesawaran, suaminya itu telah memperlakukan dirinya secara tidak layak. Suami N yang tidak bekerja sering tersinggung saat ditanya uang korban yang diguakan sang suami untuk keperluan harian. Sang suami bahkan selalu menyuruh korban meminta uang ke keluarga di Malaysia untuk kebutuhan sehari-hari. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali.